Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang konsep uang dalam Islam untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Kelompok 2 ini beranggotakan 3 orang, yang pertama Afriani, yang kedua Dewi Andini, dan yang ketiga ada Gahral Maulana Ihsan. Materi pertama yaitu pengertian uang dalam Islam. Menurut definisi ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai keberadaan aset yang digunakan dalam pembayaran. Menurut Cash and Paid, uang secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditukar dengan pembelian barang. Uang ialah suatu bentuk mata uang yang bisa digunakan sebagai alat tukar-menukar. Kemudian materi yang kedua yaitu sejarah uang. Yang pertama, barter. Barter adalah sistem tukar-menukar barang atau jasa tanpa uang. Sistem ini sulit karena harus menemukan orang yang saling membutuhkan barang masing-masing, sehingga tidak efisien dan akhirnya ditinggalkan. Kemudian yang kedua, fiat money. Fiat money adalah uang yang nilainya tidak dijamin oleh emas atau barang berharga, tetapi berlaku karena kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang ketiga ada gold standard money, yaitu sistem uang yang nilainya dijamin oleh cadangan emas. Uang bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu, memberikan kestabilan tapi membatasi kebijakan moneter. Kemudian yang terakhir ada gold backed money, yaitu uang yang masih didukung emas tapi tidak selalu bisa langsung ditukar. Sistem ini menjaga kepercayaan sambil memberi fleksibilitas lebih bagi pemerintah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang. Di antaranya yaitu satu, uang berdasarkan bahan. Uang berdasarkan bahan ini terbagi menjadi dua, yaitu uang logam. Uang logam ialah uang dari bahan perak, emas, aluminium, dan perunggu serta bahan lainnya. Yang kedua yaitu uang kertas, yaitu uang yang bahan bakunya itu terbuat dari bahan kertas. Uang kertas ini biasanya memiliki nilai lebih tinggi dan mudah untuk dibawa dalam keperluan bertransaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu uang berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memiliki nilai penuh, yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai nominal uang, misalnya uang logam. Yang keduanya yaitu tidak memiliki nilai penuh, di mana yaitu uang yang nilai materialnya kurang dari nilai moneternya. Yang ketiga yaitu uang berdasarkan lembaga. Uang berdasarkan lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uang kuartal. Uang kuartal ada uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik uang kertas maupun koin. Sedangkan yang kedua yaitu uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum seperti halnya yaitu cek, giro, atau cek perjalanan, dan kartu kredit. Selanjutnya yaitu ada uang berdasarkan kawasan. Nah, mata uang lokal, yaitu yang pertama yaitu ada mata uang lokal. Nah, mata uang lokal ini hanya ada di satu negara pada satu waktu, seperti halnya rupiah Indonesia atau ringgit Malaysia. Yang kedua yaitu mata uang regional, yaitu adalah uang yang beredar di suatu wilayah tertentu seperti euro di Eropa Tengah dan memiliki nilai lebih tinggi dari mata uang lokalnya. Yang terakhir yaitu ada mata uang yang banyak digunakan antar negara dan digunakan sebagai dasar pembayaran atau transaksi internasional, yaitu seperti dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada fungsi uang dalam ekonomi Islam. Dari perspektif ekonomi Islam, uang juga memiliki fungsi sebagai alat tukar dan standar harga. Tetapi peran uang sebagai unit pertukaran dan praktik transaksi yang diterima di zaman modern ini masih diperdebatkan di kalangan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Uang yang berfungsi sebagai mata uang tunggal atau satuan standar pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada uang sebagai alat tukar. Jadi setiap orang ini menggunakan uang sebagai alat tukar untuk bertransaksi barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, orang ini yang menerima uang sebagai titipan kekayaan terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan mengumpulkannya dan menggunakannya untuk melakukan pembelian barang atau jasa mereka yang atau jasa yang mereka butuhkan saat mereka benar-benar membutuhkannya. Yang keempat yaitu uang sebagai standar pembayaran tunda, yaitu pembayaran tidak selalu dilakukan secara tunai, tetapi pembayaran cicilan sering digunakan. Nah, ini merubah fungsi uang yang dimana sebagai alat pembayaran menjadi pembayaran yang ditangguhkan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu konsep uang itu dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan membawa keberkahan bagi semua pihak, dengan memastikan bahwa uang itu digunakan sebagai alat yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.